Kita kembali ke Bapak Fens, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai. Kembali mewawancarai beliau pada hari Jumat sore pukul ini pukul 4 ini, 4 sore lewat. Jadi hari Jumat 21 Maret tahun 2025. Jadi ini Pak Kadis, di Kabupaten Manggarai ini kan ada proses PKBM Pak Kadis. Jadi di luar sekolah. Jadi seperti apa gambaran PKBM itu di Kabupaten Manggarai Pak Kadis? Baik, soal angka putus sekolah tadi itu, seperti saya katakan tadi kan, tanggung jawab pendidikan itu kan tanggung jawab kolektif. Jadi bukan hanya pemerintah saja, tapi masyarakat juga harus berperan untuk kemudian mendorong anak-anaknya bisa bersekolah. Kalaupun di pendidikan formal tidak, ya pendidikan non formal seperti PKBM tadi silakan. Kita di Manggarai punya 19 PKBM dan itu tersebar hampir seluruh kecamatan. Di Langkirembong saja punya 2 PKBM, yaitu PKBM Harapan Bangsa dengan Asumta. 2 PKBM ini menurut saya perlu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk manakala anaknya putus sekolah bisa antar dia ke sana sesuai dengan jenjang yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi kalau dia tamat sore putus SD ya di paket A. Kalau putus SMP paket B. Putus SLTA ya paket C, seperti itu. Jadi artinya pemerintah sebetulnya memberikan ruang, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan, karena itu memang konstitusional, amanat konstitusi. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi yang mereka yang masih usia sekolah, menurut penjelasan Pak Kadis, itu tidak ada biayanya. Kan sudah ada BOS, Pak. Sudah ada BOS. Ya, sudah ada BOS. Misalnya kalau dia sudah lama, ini Pak Kadis, ini contoh kasus. Misalnya dia sekarang sudah umur 40, mau maju kepala desa kan Pak Kadis, syaratnya kan harus ijazah SMP. Nah, sementara dia drop out di SMP kelas 1. Nah, kalau PKBM jenis ini Pak Kadis, bagaimana gambarannya? Bisa saja, tapi soal biaya tadi itu dia harus tanggung sendiri, tapi setara dengan besarnya bantuan operasional di lembaga itu. Kemudian Pak Kadis, syarat untuk ikut PKBM itu peserta didiknya itu nominal, jumlahnya itu standarnya berapa itu Pak Kadis? Tidak pakai standar. Yang penting ada masyarakat di situ yang mau menyekolahkan anak dan di situ ada PKBM, silakan mendaftar. Begitu. Jadi makanya kan pemerintah memberikan izin operasional kepada masyarakat yang mau mendirikan PKBM, apalagi kalau dia lengkap dengan data angka putus sekolah di tempat yang mau dirikan PKBM. Silakan. Pemerintah akan memberikan ruang untuk yang bersangkutan atau masyarakat tersebut mendirikan PKBM, karena apa yang dilakukan juga itu kan membantu masyarakat juga untuk bisa mendapatkan pendidikan. Kemudian ini Pak Kadis, ada pertanyaan lanjutan ini soal PKBM tadi. Nah, di sana kan jam sekolahnya itu kan di luar jam, misalnya mungkin jam 1, jam 2. Nah, lalu mata pelajarannya seperti apa Pak Kadis dengan gurunya? Makanya kan begini, Pak Melki, anak-anak yang belajar atau sekolah di PKBM itu sebetulnya tidak ada beda dengan yang pendidikan formal. Kenapa? Kurikulum yang dipakai sama. Kalau di pendidikan formal dia kurikulum merdeka, ya kurikulum merdeka juga yang dipakai di PKBM. Atau besok kalau ada perubahan kurikulum, misalnya kurikulum deep learning, sekarang ini yang sedang ada isu seperti itu, ya maka di PKBM juga demikian. Karena yang mengajar juga di PKBM itu kan guru juga, Pak. Guru juga. Atau paling tidak sarjana
sarjana yang berlatar belakang guru, sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan yang punya ijazah paham tentang substansi kurikulum itu seperti apa. Mereka juga memiliki dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Iya. Ya, dokumen 1 itu soal kurikulum sekolah itu mengenai rencana, visi misi, kemudian tujuan pengembangan sekolah seperti apa. Ada. Iya. Dokumen 2-nya soal perangkat pembelajaran guru. Kemudian dokumen 3-nya berkaitan dengan penilaian yang dilakukan oleh guru. Jadi tidak ada beda dengan sekolah formal. Jadi melalui kesempatan ini, jadi saya juga sampaikan bahwa ayo Bapak dan Ibu sekalian, jika anaknya belum sempat mengenyam pendidikan di pendidikan formal, silakan masuk di PKBM terdekat. Karena layanan pembelajarannya tidak beda kok, sama. Iya. Nah, kemudian ini Pak Kadis, soal upah guru yang upah pengajarnya itu diambil dari dananya itu siapa yang biaya itu, Pak Kadis? Jadi kan begini, yang mendirikan PKBM ini kan masyarakat, tentu berkaitan dengan itu dia sudah tahu ya sumber anggaran mana yang bisa digunakan untuk membiayai guru tadi. Siap. Nah, di dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS kan memungkinkan juga untuk membiayai honor para guru. Seperti itu. Jadi saya pikir salah satu sumber biaya yang bisa dipakai untuk membayar guru yang mengajar di sana adalah dari dana BOS tadi. Dari dana BOS. Kemudian ini Pak Kadis, misalnya ada seseorang, dia kan sudah tamat SD ini, tapi dia belum sama sekali injak di SMP kelas 1. Nah, apakah seseorang ini yang belum pernah injak di SMP kelas 1 tidak harus ikut sekolah formal, bisa langsung di PKBM ini Pak Kadis? Silahkan Pak, silahkan. Saya kan sudah sampaikan di awal tadi. Kurikulum yang berlaku atau yang dipakai pada PKBM itu sama dengan sekolah formal. Makanya kalau dia tamat paket A misalnya, langsung masuk SMP tidak masalah. SMP formal tidak masalah. Atau tamat dari paket B, langsung masuk di sekolah formal tidak masalah. Begitu. Karena apa? Ngomong kurikulum, substansi pembelajaran yang dilakukan di sana tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sama dengan paket C. Apakah bisa kuliah di perguruan tinggi? Oh bisa. Tidak akan ada perguruan tinggi yang menolak paket C kuliah. Tidak akan ada. Begitu. Karena dia juga lembaga pendidikan. Kemudian pentingnya tadi itu kurikulum yang dibelajarkan atau rujukan pembelajaran di sana adalah kurikulum yang sama, tidak ada bedanya. Iya. Nah, kemudian kan dia ini sudah tamat SD ini Pak Kadis, langsung sudah masuk SMP. Nah, kalau sekolah formal kan 3 tahun Pak Kadis. Kalau sekolah percepatan 2 tahun kan, akselerasi kan. Nah, kalau di PKBM itu sekolahnya berapa tahun kalau di SMP? Sama Pak, tidak ada bedanya. 3 tahun? Sama, tidak ada bedanya. Begitu juga SMA Pak Kadis? Sama, tidak ada bedanya. Kecuali kalau misalnya begini, bagaimana kalau begini Pak Kadis? Dia ini kan sudah pernah menduduki, dia ini kan ada rapornya di kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP. Nah, pertanyaan lanjutan ini Pak Kadis, apakah dia hanya sekolah 1 tahun? Misalnya kan dia sudah kelas 2 nih sekolah, tapi kemudian dia putuskan lalu masuk di PKBM, atau apakah dia mulai kelas 1 atau sambung 1 tahun? Sambung Pak, sambung saja. Karena dia kan ada nomor induk siswa nasional NISN. Itu menjadi data dasar. Di NISN itu kan akumulatif data peserta didik. Siap. Nah, berdasarkan NISN itulah kemudian teman-teman yang mengelola PKBM tidak ada keraguan untuk menerima anak itu sampai kepada misalnya dia kelas 2 di pendidikan formal, di SMP formal misalnya. Siap. Tinggal dia lanjut kelas 3 atau belum naik ke kelas 2 SMP di sana, silakan ulang kelas 2 SMP ulang kelas 2 SMP. Oke. Jadi atau sudah naik tapi belum lanjut ya, lanjut kelas 2. Lanjut kelas 2. Atau kelas sekarang nomenklaturnya kalau SMP itu kelas 1 kelas 7, kelas 2-nya kelas 8, kelas 3 kelas 9 seperti itu. Demikian selanjutnya. Oke. Jadi terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Jadi demikian wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bapak Fenseda. Selamat sore Pak Kadis. Selamat sore.